Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwahani Zahra dengan NPM 25592201015. Di sini saya akan menjelaskan fungsi style CSS pada indeks HTML dalam mata kuliah pemrograman. Nah, di sini saya pertama menggunakan root dengan memanggil warna langsung memanggil warna utama, warna aksen, warna gelap. Nah, warna-warna ini nantinya yang akan kita pakai pada website kita di sini. Jadi otomatis saat ke bawah CSS nanti kita cukup panggil saja judul ini. Misalnya kita mau pakai warna biru dengan kode ini, tanpa kita menulis kodenya, kita cukup panggil saja warna utama. Otomatis kita memanggil warna biru ini. Nah, begitu pula diterapkan pada fontnya, pada radiusnya, dan pada shadownya. Nah, kemudian di sini ada before dan after box sizing, border box. Nah, box sizing border box ini untuk memberikan garis pada bagian keseluruhan pada file HTML-nya pada website kita nantinya. Nah, untuk marginnya kita gunakan 0 dan paddingnya 0 di sini karena marginnya untuk setiap device itu memiliki margin yang berbeda-beda, makanya itu kita buat 0 di sini supaya saat web kita diakses di mobile nantinya akan margin akan menyesuaikan mobile kita. Kemudian ada scroll behavior ini untuk memberikan efek smooth perpindahan pada saat kita misalnya lagi di halaman home nih. Nah, kemudian kita ke halaman about. Nah, itu bergulir smooth, swipe dianya, tidak langsung melompat. Itu jadi kita kasih scroll behavior. Kemudian body, font family. Nah, di sini ini tuh untuk mengatur tampilan dasar seluruh website kita supaya di sini kan ada font family-nya, ada background color-nya. Nah, background color itu font family itu untuk mengatur font seluruh isi website-nya. Kemudian background color itu untuk memberikan background biru hitam-hitam kebiruan seperti ini. Nah, ini supaya background-nya konsisten seperti ini kita panggil di body ini tadi. Nah, font family ini untuk bagian font isi dari ini kita pakai font isi, kemudian color-nya kita ambil warna teks muda untuk memberikan warna tulisannya langsung default gitu. Jadi tanpa harus memanggil satu persatu. Kemudian line height ini jarak antar baris seperti ini. Nah, ini jarak antar baris ini kita gunain kita gunain 1,6 dengan ukuran size-nya 1,7 pixel. Kemudian di bagian image dan video ini untuk mengatur seluruh gambar dan video dengan max width-nya 100% supaya gambar tidak keluar dari kartu wadahnya. Seperti ini. Nih. Nah, jadi kita ada batasan kotak seperti ini. Nah, kita kasih max width-nya itu 100% agar jangan sampai gambar itu lebih dari batas cut yang kita tentukan. Dengan display block-nya ini supaya menghilangkan ruang kosong di bawah gambar, supaya juga tidak ada sisa. Jadi gambar itu benar-benar beres dengan cut kita. Tidak sisa dan tidak lebih. Kemudian text decoration none ini untuk mengatur pada link-link di bawah ini. Nah, jadi link-link ini itu biasanya kalau link itu ada garis bawahnya. Nah, tapi kalau ini cukup kita tulis saja linknya, kita atur dengan text decoration none dan warna aksennya kita pakai warna biru. Kemudian hover ini yang membuat saat kursor kita berada di atas linknya tuh ada garis bawahnya, itu menggunakan hover text decoration underline ini tadi. Kemudian kita buat lifestyle-nya none supaya bagian navigasi ini, karena navigasi ini di HTML menggunakan dan list untuk listnya itu. Nah, kita buat underline kita buat none supaya tidak ada bulatan hitam di samping menu-menu ini. Kemudian H1 ini untuk mengatur font family yang kita gunain, font judulnya, font weight-nya, line height-nya, ini jarak barisnya, color-nya itu apa, berapa, seperti itu kita tentukan dengan ini. Kemudian font size-nya kita gunakan kenapa untuk judul lebih besar size-nya, dan ini untuk isi agar terlihat mana judul, mana isi, dan mana bagian dari dalam isi. Misalnya ini ada header 3-nya. Kemudian warna teksnya kita gunakan tadi warna teks muda, jadi biru-biru agak keputihan. Kemudian pada section ini kita gunakan untuk mengatur padding kita di 70 pixel bagian atas dan 20 pixel bagian. Jadi padding itu untuk
padding itu untuk mengatur bagian bawah ini, ukuran dalam bagian bawah dan bagian atas dan bagian bawah. Kemudian untuk section per sectionnya ini kita gunain juga border top. Warna bordernya ini, warna border itu memberikan garis pada section kita. Section per section ini kita gunain tuh untuk memberikan garis pada setiap bagian halaman website kita. Ini border. Nah, ini garis ini kita menggunakan top border. Border top. Nah, dan header di sini kita gunakan position sticky ini supaya baris ini, navigasi kita bagian atas ini berada selalu di bagian atas, terus juga terdepan lapisannya dan layoutnya. Kita gunakan ini top ini untuk selalu berada di atas, Z-index ini untuk membuat navigasi kita berada di lapisan teratas. Ini warna backgroundnya, ini backdropnya, dan border bottomnya garis warna background itu. Kemudian header containernya kita gunain maksimal halamannya 1200 pixel, displaynya flex supaya TV content ini yang mengatur jarak antara logo dan menu kita. Jadi ini kan logonya, ini menu-menu kita, jadi jarak ini just TV content. Align item ini dibuat center supaya posisinya berada di tengah-tengah. Kemudian logo ini mengatur bagian SHA ini. Nah, itu ada warnanya tuh, kita pakai font juga, kita panggil tadi kalau nggak salah font judul ini Arimo. Kemudian ukuran dari fontnya kita gunakan 1,5, warnanya kita ambil putih kebiruan, kemudian font weight-nya 700. Nah, ini ada warna aksennya, kan di samping logo tadi ada titik, nah itu yang mengaturnya. Kemudian ini supaya lebih rapi kita gunakan navkulnya dengan display flex-nya berapa, gap 10 ini supaya dia selalu berada di atas. Kemudian padding ini 5 pixel. 5 pixel itu jarak antara atas dan bawahnya. Menggunakan warna aksen juga, colornya, warna teks mudanya. Kemudian di bagian home ini ini untuk mengatur halaman pertama pada website kita di bagian Hai Aku Salwa. Dan di bagian ini, Hai Aku Salwa ini kita atur dengan home. Ini kita buat displaynya flag ini untuk membuat teks dan fotonya sejajar antara tulisan dan teksnya. Nah, like item ini kita buat center supaya posisinya juga center berada di tengah-tengah halaman. Nah, ini jadi tadi ini menggunakan display flag-nya, dan ini juga berada di posisi tengah-tengah menggunakan like center. Kemudian min height-nya ini 90, itu jarak atasnya tingginya hampir memenuhi layarnya.
Kemudian untuk bagian home kita menggunakan WinHake 90 HFH ini untuk mengatur tinggi minimal sectionnya biar 90% dari tinggi layar aslinya. Membuat halamannya tuh terlihat penuh, memaksimalkan penggunaan layarnya di sini. Nah, kemudian untuk displaynya itu display flag ini display flag like item center. Nah, ini supaya teks dan foto ini sejajar satu baris di tengah, berada di tengah-tengah center, tidak rata kiri ataupun tidak rata kanan. Kemudian positionnya relatif, kita gunakan position relatif ini karena kemudian overflow hidden. Nah, ini untuk menyembunyikan elemen apapun yang keluar dari batas rumah yang tidak berguna untuk dekorasi yang tidak berguna pada halaman depan, home ataupun menu-menu lainnya. Kemudian ada hero container di sini. Display flag ini digunakan untuk membagi area menjadi 2 kolom secara berdampingan karena ada gambar dan teksnya. Nah, seperti ini karena ada bagian gambar dan ini bagian teksnya. Jadi kita buat terbagi 2 supaya rata kiri dan rata kanan antara gambarnya, tapi tetap center dengan alike item ini, dan posisinya relatif dan posisi layarnya tuh di halaman kedua. Kemudian hero text ini menggunakan flag 1 untuk membuat area teks mengambil ruang yang tersedia secara fleksibel dan max width-nya 480 pixel, membatasi panjang kalimat agar tidak terlalu melebar ke kanan sehingga lebih nyaman dibaca oleh pengguna. Nah, ini diatur juga dengan hero text tadi, teksnya. Kemudian ada hero text 1 dengan display inline, block, dan background line gradient ini untuk memberikan warna gradasi di sebelah kiri kanan pada tombolnya. Kita coba. Nah, ini diatur di bagian BTN hero tadi. Dengan font weight-nya 7, kita atur juga di dalam kolom tadi tuh warna fontnya, padding itu jarak atas bawahnya, border radiusnya berapa, font weight-nya berapa, dan kita pakai font apa. Tadi kan pakai font judul kayaknya Arimo. Nih, di sini penerapannya. Kemudian masuk ke hero image. Nah, hero image ini ada width height-nya untuk mengunci ukuran gambar agar berbentuk kotak sempurna. Nah, ini kita gunakan width-nya 200 pixel supaya 280 pixel ini supaya bentuknya kotak. Kemudian border radiusnya ini untuk membulat sudut di bagian gambarnya agar tidak bulat total ataupun tidak siku tajam. Nah, kita aturnya bagian border radius. Kemudian object fit cover ini untuk memastikan gambar tidak terlihat gepeng atau meskipun ukurannya tuh sudah disesuaikan. Ditambah pakai bingkai. Kita tambahin border itu garis pinggir atau garis tepi pada gambar foto kita. Nah, itu kita tambahin bingkai garisnya dengan border 5 pixel ini dengan pinggir-pinggir gambar itu ada shadow-nya dengan box shadow. Kemudian kita masuk ke dalam halaman about atau bagian di websitenya tentang saya. Nah, di sini saya gunakan
weight 100 untuk memaksimalkan halamannya 100% digunakan dengan displaynya flex. Di sini untuk mengatur utama layout baris ini memaksa elemen di dalam ini yaitu foto dan profil dan seluruh teks yang ada di halaman sini. Nah ini berdampingan secara horizontal ke samping, jadi dia sejajar di halaman about ini. Kemudian ada align centernya, itu untuk mengaturkan mereka juga bagian teks dan foto ini center di tengah. Terus nah justify content ini juga jarak antara foto dan teksnya untuk mengatur jaraknya supaya tidak saling berdempetan dan like item tadi untuk mengatur posisinya agar center di tengah. Di about image. Nah, about image ini kita gunakan widthnya 260 pixel untuk mengatur ukuran foto. Ukuran foto di sini kita atur dengan max widthnya 260 pixel agar fotonya sedikit panjang seperti ini, tidak kotak persegi, benar-benar kotak persegi tidak. Nah, border ini untuk memberikan bingkai pada gambarnya. Tadi warna aksennya itu warna biru. Kemudian ada about teks ini kita gunakan flex 1 ini untuk mengatur teks cerita bagian tulisan, bagian teksnya yang aku soal mahasiswa sistem teknologi informasi agar dia bisa mengisi ruang di sebelah kanan fotonya. Jadi kalau dibuka di HP teksnya otomatis turun ke bawah karena fotonya lebar. Nah, kecuali kalau di setel mode desktop, dia akan tampilannya tetap seperti ini. Tapi kalau ini di HP, dia teks ini akan otomatis mengisi bagian bawah fotonya. Kemudian profile container di sini kita guna di speknya profile ini untuk mengatur halaman profile di sini. Oke. Nah, profile container itu kita masukkan juga warna backgroundnya, kita masukkan juga fontnya apa, kita masukkan juga segala. Nah ini masuk ke dalam border pada CSS kita. Nah ini ada border bottom ini untuk mengatur garis pada table di halaman profile tersebut. Kemudian profile table. Nah ini kan ada profile table mana ya? Nah ini profile tablenya kita pakai bordernya untuk mengatur garis-garisnya, kemudian kita pakai margin juga untuk teks pada baris-baris tersebut. Teks align-nya kita buat di left rata kiri. Nah ini kita buat rata kiri. Tedious ini untuk membuat teks kolom pertama seperti nama lengkap otomatis berwarna lebih tebal. Jadi kita buat pengaturannya masing-masing. Jadi ini kita ada profile table-nya sendiri dan ini ada profile table sendiri supaya dia bisa beda warna. Selanjutnya kita masuk ke dalam photo card. Ini yang mengatur background color ini untuk warna kartunya. Warna latar belakang yang menggunakan warna dari variabel tadi yang udah kita pakai di root. Kemudian border radius ini membuat sudut-sudut kartu tuh melengkung. Ukurannya juga kita buat overflow ini, hidden ini untuk menyembunyikan bagian foto yang keluar dari batas lengkungan. Jadi seperti ini. Nah ini tadi menggunakan hidden flow untuk mengatur bagian-bagian yang keluar dari batas sudutnya, kemudian kita buatnya kemudian ini kita kasih background colornya di biru muda. Nah selanjutnya untuk border 1 pixel itu warna border ini tuh memberikan garis tepi tipis 1 pixel di bagian keliling kartunya seperti ini. Nah ini jadi di sini sebenarnya ada garis supaya ada efek timbulnya juga. Ada transformasi ini untuk menyiapkan animasi halus. Setiap kursor kita tuh diletakkan ke kartunya seperti tadi ya. Nah ini seperti ini. Oke.
Kemudian ada foto card hover. Nah, ini di sini ada transform translate. Tujuannya untuk memberikan efek animasi agak terangkat biar ada shadow-nya. Jadi timbul efek fotonya itu. Kemudian ada foto wrapper ini untuk mengunci tinggi area foto biar seragam. Jadi tinggi foto pada website kita tuh sejajar seperti ini. Nah, untuk teksnya juga ini, kalau teksnya tidak 2 baris, ini ukurannya akan lebih pendek. Kalau untuk bagian bawah tidak kita atur untuk sejajar, tapi bagian atasnya kita buat sejajar dengan foto wrapper ini. Bagian headnya, habis itu ada foto wrapper image. Nah, itu tujuannya untuk memaksa lebar foto tuh 100% memenuhi kartu tadi. Jadi kita gunain width-nya 100, dengan tingginya juga kita sesuaikan 100% dari pengaturan foto wrapper ini yang atasnya. Ada transisinya ini memberikan animasi pergerakan gambar seperti zoom in saat kursor kita tuh diletakkan di fotonya tadi. Kemudian ada photographic chasm ini untuk memberikan untuk mengatur padding jarak bagian atas bawahnya dari foto tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam bagian video grid. Nah, video grid di sini tuh maksudnya untuk bagian kenapa ada display grid dan gapnya ini. Nah, ini untuk mengaktifkan sistem tata letak grid untuk menyusun kartu-kartu videonya. Jadi video itu di sini kita nyebutnya kartu ya, karena dia tuh ada bagian kotak-kotak gini. Jadi kita sebut kartu. Nah, ini diatur dengan display grid. Nah, ini tadi kalau barisnya, karena kita cuma ngatur atas sama rata, jadi bawah ini menyesuaikan jumlah teksnya, bagian kartu bawahnya. Semakin banyak kartunya ya semakin lebar dia ke bawahnya. Jadi semakin pendek kartunya ya semakin pendek juga tampilan dari kartunya. Nah, terus juga tadi grid template column ini untuk, kan bawah display tadi ada grid template. Nah, itu untuk membuat susunan kolom otomatis respon saat kolom akan membagi ruang secara adil sesuai ini kan videonya sebenarnya nggak segitu ya. Tapi kita untuk menyesuaikan dengan kartunya ini kita gunain grid template tadi. Jadi dia sesuai dengan kolomnya. Nah, kemudian ada gap. Nah, ini jarak antar video ini diatur sama gap yang kita pakai tadi, berapa pixel? 24 pixel. Nah, kemudian ada video card. Video card ini tuh untuk menyusun backgroundnya, terus dengan ini sama kayak photocard tadi yang fungsi untuk mengatur warnanya, latar belakangnya, border radius ini, terus ada juga border overlaw hiddennya ini untuk memberikan garis tipis pada tepi kartu pada wadah video tadi. Kemudian video wrapper ini ada shape 16/9 ini, rasio video yang kita pakai standar dari 16/9. Nah, kebetulan di aset juga udah ku atur semua videonya untuk standar 16/9 juga. Jadi videonya tuh sama ukurannya 16,9 semua. Nah, kemudian ada video wrapper video. Nah, ini tujuannya untuk memaksa ukuran video itu memenuhi kapasitas ruangan maksimal 100% untuk seluruh kotak pembungkusnya, supaya tidak kartu tadi ya, untuk memenuhi seluruh kartu tadi, supaya tidak ada celah atau bagian kosong pada bagian rupang pada kartu tersebut. Kemudian video wrapper video ini kita gunakan 100% ya. Ini tadi object feed covernya ini untuk menjaga tampilan video agar tetap profesional, tidak gepeng gitu bahasanya ya. Kalau aku cari tahu bahasanya tidak gepeng. Nah, ini kan ada garisnya ini ada garis tipis seperti ini dibuat ditentukan dari border. Kemudian video card fixation ini kita gunakan paddingnya 16 pixel. Padding itu yang ngatur jarak antara jarak dalam dari bagian kartu tersebut. Mana sih ini? Nah, jarak dalamnya nih jarak
jarak ini ke sini dan ini ke sini. Nah itu chasm-nya itu kita pakai padding. Selanjutnya ini kita memasuki halaman buku tamu, itu slide terakhir pada website ini. Nah di buku tamu tuh kita buat do text align center ini supaya posisi kartu pada ini center di tengah. Nah seperti ini, tidak benar-benar di tengah website kita. Kemudian kita ke kuningannya. Nah ini. Nah margin bottom ini itu untuk memberikan jarak bawah sebesar ini 32 pixel ya. Margin bottom, kemudian max width-nya ini membatasi lebar maksimal kotak atau kartunya tadi, kartu warna biru mudanya yang ini. Kita kasih maksimalnya ini 560 pixel agar tidak terlalu melebar ke samping atau mentok sampai ke ujung halaman websitenya. Terus di sini ada background color pada Guestbox ini untuk background warnanya, background dasar pada website tersebut. Kemudian ada border radiusnya ini untuk membuat keempat sudut kota itu melengkung. Jadi siku-sikunya ini, nah ini menggunakan border radius 5. Nah paddingnya ini untuk memberikan ruang bagian dalamnya sebesar 32 pixel antara tepi kotak dengan komponen background luarnya seperti itu. Kemudian di sini ada border lagi nih untuk memberikan garis tipis di pinggiran kartunya. Text align ini left ini jadi dia teksnya pasti sebelah kiri. Nah nih kayak gini. Jadi dia nggak center. Kalau text align itu kita buat center, itu teksnya bakal di tengah. Terus mana lagi? Kemudian margin bottom lagi di sini, tapi untuk memberikan jarak antara baris di dalam kotak itu agar tidak saling menumpuk rapat. Nah, jadi kita buatnya margin bottom dengan from group label. From group label ini ada displaynya. Nah, display ini untuk membuat text label itu seperti nama, bagian format-formatnya ini. Nama, email, instansi itu tidak berdiri sebagai satu baris penuh, tapi berjejar ke bawah itu tadi. Nah, color var ini tuh warna dari teks yang kita pakai pada bagian nama instansi tadi. Kemudian from group inputnya ini ada width-nya 100%, ini memaksa lebar kolom tempat kita mengetik agar memanjang penuh untuk mengisi bagian kartunya, kartu yang tadi udah, kartu biru muda tadi. Kemudian dengan padding jarak per kolom itu 12 pixel dan 12 pixel bagian atas dan 16 pixel bagian bawah. Kemudian background color-nya ini warna biru tua. Border ini untuk garis tepi di kolom input tipis membesar 1 pixel. Kemudian ada border radiusnya ini 10 pixel, membuat sudut-sudut kolom itu melengkung 10 pixel. Kemudian fontnya kita pakai font di sini. Nah, kita ini tentukan fontnya juga, warna fontnya juga, dan ukuran fontnya juga kita buat 0,9 m. Dan kebablasan. Nah, bagian from ini kan ada bagian from group input ini ada width-nya 100%, ini memaksa kita memakai ruangan kartu di 100%. Padding ini untuk mengatur atasnya 12 pixel dan 16 pixel. Background color-nya kita pakai biru tua.
Nah, di sini ada outline-nya kita buat non. Nah, ini tuh untuk menghilangkan garis hitam tebal bawaan browser yang bisa muncul otomatis saat kolom itu diklik. Nah, itu kita hilangkan dengan memberikan outline itu non. Dan border color itu saat kolom sedang diklik, biasanya warna garis tepinya akan berubah menjadi warna aksen seperti ini. Kita coba. Nah, ini nih ada warna aksennya tuh bersinar. Cuman karena warna aksennya juga mirip. Nah, tuh. Kelihatan kan bedanya? Oke. Nah, seperti itu. Kemudian udah color for ini warna teks mudah. Ini tuh tadi yang mengatur teksnya, misalnya masukkan nama gitu. Jadi bagian ini masukkan nama. Nah, ini itu yang diatur. Kita pakai warna teks mudanya jadi agak ke putihan gitu. Nah, ini kita masuk ke guestbook button. Membuat tombol ini, kita buat tombolnya tuh 100% memanjang penuh dari kiri ke kanan, memaksimalkan ruang kartunya dengan background ini gradient. Kita lihat. Nah, ini font size itu ukuran size-nya, pakai tulisan font family-nya, kursor pointer ini untuk mengubah ikon kursornya itu menjadi bentuk tangan biasanya. Coba kita coba. Oh, nah ini kan gambar tangan, ini tadi kan kursor. Dan ini jadi gambar tangan. Nah, gitu. Ini udah memasuki transform ini transition. Nah, ini transition ini kita pakai opacity 0,2 isi ini nih, maksudnya untuk menyiapkan animasi transisi halus saat tombol itu diklik. Jadi waktu tadi kita klik kayak gini kan, tuh ada transisi. Nah, set. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke opacity ini 0,85 ini tuh pada hover saat tombol di dekati kursor warnanya sedikit memudar dan posisi tombol tuh agak keangkat seperti tadi udah kita contohin lah ya. Kemudian text line ini supaya posisinya center, padding ini jarak atas dan bawahnya 40 pixel untuk atas dan 24 untuk bagian bawah. Ini background ini warna yang kita pakai untuk base website kita. Kemudian teks. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam Suite ini, kita bagian header container. Nah, di sini ada flex decoration. Ini fungsinya untuk mengubah susunan menu navigasi atas yang tadinya horizontal kalau di laptop. Nah, kalau untuk di HP itu dia turun ke bawah, lurus ke bawah agar muat di layar HP yang sempit. Nah, untuk gapnya ini kita setting di 12 pixel, paddingnya. Jadi ini bagian media ini untuk mengatur saat website kita diakses di mobile. Padding ini untuk mengatur atas bawah, gap ini untuk mengatur jarak antara foto dan teksnya. Kemudian justify content center ini jarak antara deretan menu link agar di tengah layar HP jarak antara menu yang biasanya rapat itu diatur menjadi 4 pixel. Nah, ya. Kemudian paddingnya nih 4 pixel dan 8 pixel. 4 pixel bagian atasnya, jarak atasnya, dan 8 pixel itu jarak bawahnya dengan font size-nya tuh 0,9 rem. Nah, di sini flex decoration ini biasanya ini tuh untuk membalik urutan konten. Kalau di layar HP, foto utama akan otomatis berpindah ke atas, sementara kalau di laptop itu turun, dan teksnya tuh turun ke bagian bawah kalau di HP. Jadi itu perbedaannya. Itu untuk settingan di mobile. Nah,
Mungkin kalau dicontohin di laptop ini kita nggak bisa tunjukin contohnya ya. Kemudian ada teks di flag decoration ini kolom ini untuk mengubah susunan yang bagian about itu menjadi satu kolom vertikal ke bawah agar muat juga di HP sejajar tengah di layar. Kemudian menggunakan tag line ini biar center dengan width-nya itu menyesuaikan ukuran fotonya tadi agar yang tadinya agar mengecil dan tidak melebar lebih dari 200 pixel dengan tingginya juga 200 pixel. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.